Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa meneruskan mutola'ah bersama kitab Kaifiyatus Shalat ini. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa wa doa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Rasulullah wa furuhi wa ila kuki alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada malam hari ini kita akan mutola'ah bersama pada halaman 34-nya 34 tentang rukun yang ke-11, yaitu duduk antara dua sujud. Sebelumnya kemarin ada beberapa pertanyaan dari Touchme. Sangat ada teh. Touchme 87. Ini dia ada dua pertanyaan dari dia. Yang pertama adalah ketika sujud, berarti pas udah bacaan sujud lalu kita tambahkan bacaan doa untuk orang tua kita, bisa nggak? Ada hukumnya atau tidak? Sah atau tidak gitunya sujudnya dengan menambahkan doa kepada orang tua. Sebenarnya ini udah dibahasnya sebelumnya waktu pertemuan, kalau nggak salah 2 malam ke belakang atau kemarin gitu. Silakan dilihat lagi, mungkin nanti di YouTube-nya bisa dilihat lagi keterangan tentang bahwa di dalam sujud itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya termasuk doa kepada orang tua, itu nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalnya ketika berjamaah dan menjadi imam, itu harus diperhatikan kira-kira si makmumnya itu protes atau enggak gitu. Kalau sekiranya tidak protes, ya itu nggak apa-apa. Dan mungkin kalau misalnya setelah bacaan sujud ditambahkan dengan doa kepada orang tua, mungkin itu tidak terlalu lama mungkinnya. Jadi ya kemungkinan yang nggak bakalan protes gitu makmumnya juga. Tapi kalau misalnya ketika sholat sendiri, misal sholat malam, itu dia melamakan sujudnya baik di sujud yang pertama ataupun yang kedua, atau di setiap sujudnya, itu nggak apa-apa dengan ditambahkan doa. Karena Nabi pun sebenarnya menambahkan doa ketika sujudnya itu. Nah termasuk kalau misalnya kita mau mendoakan kepada orang tua, ya itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Sholatnya sah, sujudnya juga sah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya mau menambahkan doa kepada orang tua ketika sujud. Kemudian dia bertanya lagi, kalau pas mau sujud di bawah ada debu, terus sebelum sujud kita tiup atau usap, nah itu sholatnya hukumnya gimana, sah atau enggak? Jadi sebenarnya ketika misal kita melihat ada sesuatu di tempat sujud kita, apakah itu debu ataupun kertas dan yang lainnya, itu sebenarnya boleh saja diusap gitunya, diusap, tapi ya nggak usah terlalu berlebihan mengusapnya, pelan-pelan aja. Sekiranya memang tempat sujud kita itu tidak ada penghalangnya gitunya. Atau contoh misal ada orang sholat nggak pakai peci, kemudian rambutnya agak panjang gitunya. Nah itu nggak apa-apa, ketika mau sujud dia gini dulu gitu, untuk menahan rambutnya tidak menghalangi
jidatnya itu nggak apa-apa, tapi gerakannya itu jangan sampai masuk kategori gerakan yang berat gitu tak. Mau dikieu gitu ayo gitu tak. Itu jangan sampai seperti itu, tapi cukup dengan gerakan yang ringan. Nah, masalah ini sebenarnya ketika dalam sujud itu kadang-kadang kita suka nawannya mungkin udah kebiasaan gitu tak. Bawa sajadah, sajadah kan sejadah teh gunanya untuk apa? Untuk apa sajadah? Alasnya. Sekarang kalau misalnya di bawah sejadah itu ada debu, itu dengan ditutup sejadah apakah sujud kita sah? Sah tak? Sah tak? Sah karena kita sujud di sejadah. Kadang-kadang kita kan bawa sejadah teh sok dilap heula adanya handapna dikatukangkeun eta debu nanti. Debunya itu kita ya ada kertas ada apa kita di nanti disapu sama sejadahnya gitu ke tempat orang. Ya sebenarnya itu malah jadi mengotori tempat sujud orang gitu kan. Maka sebaiknya kalau misalnya memang dia bawa sejadah dan sekiranya memang tidak ada najis di situ, ada debu walaupun sedikit gitunya, ya udah langsung tutupi aja. Nggak usah malah debunya atau penghalang sujudnya itu malah dibersihkan, malah jadi kena tempat sujud orang gitunya. Itu mungkin masalah apakah boleh kita mengusap atau meniup benda-benda yang sekiranya akan menghalangi kita akan sujud. Nanti boleh dilihat lagi di YouTube-nya terkait tadi masalah memperbanyak doa ketika sujud. Nah, kita teruskan sekarang mutalaah kitabnya di halaman 34. Udahnya pertanyaan dengan duanya? Pak Denis? Ya, cuma 2 pertanyaannya. Kita lanjutkan. Ini sudah diartikan sampai halaman ke 38. Nah, kita akan coba nyicil pembahasannya gitu ya. Mudah-mudahan kekejar sampai halaman 38. Wal hadiya asyara al-julusu baina sajdatain. Wa tsaniya asyara at-tuma'ninah fihi. Dan syarat yang ke-11 dan syarat yang ke-12 di dalam sholat itu adalah duduk di antara 2 sujud dan bertumakninah di dalam duduk antara 2 sujud. Nah, gimana cara duduknya? Di sini disebutkan wal iftirasu fi jami'il jalasati al waqi'ati fi sholati kajulusil istiroha dan selanjutnya bahwa ketika kita dalam posisi duduk di antara 2 sujud itu duduknya adalah dengan duduk iftiros. Duduk iftiros itu seperti bagaimana caranya? Di sini disebutkan wal iftirasu ayyajlisa syakhsu ala ka'bil yusra. Jadi si orang itu duduk di mata kaki sebelah kirinya. Itanya kelihatan nggak? Kelihatan? Kumanya makna? Kan itu. Ini kan yang kiri. Ini tuh duduk pantatnya itu di mata kakinya, tapi mata kakinya yang bagian dalam. Kita. Ya. Jadi yang di sini disebutkan ya jasa soal kabil yusro jailan dohriha, dohri nanti ya nanti. Dohri nanti punggung kaki yang kiri itu lil ardi menghadap ke bumi. Jadi gitu. Dilipat atasnya itu ke bumi dan kita duduk di atas mata kakinya. Nah, kemudian itu yang sebelah kiri, kaki yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gimana? Wayan siba qodamaihi dan meluruskan telap kaki kanannya. Kelihatan? Nah, itu lurus gitunya. Lurus diluruskan kaki kanannya. Hut wayadau bil ardi atrofu asobiha dan menempatkan jari-jarinya itu di tanah, di bumi. Nah ini nih, ininya itu dilipatkan biar ada di bumi. Kan ada orang yang gininya, ya itu sebenarnya bukan termasuk iftiros kalau begitu. Karena salah satu yang menjadi syarat bisa disebut iftiros itu di sini disebutkan ujung-ujung jari di kaki kanan itu harus di bumi. Nah,
Nah, jadi dia iftiros gitu. Duduk pantatnya itu di atas mata kaki kiri dan kaki kanannya itu diluruskan dan jari-jarinya itu ditempelkan ke tanah dan menghadap ke kiblat. Jadi pokoknya itu ya, yang sempurnanya iftiros seperti itu sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya kakinya sakit atau jempolnya luka dan tidak bisa dihadapkan kemana, ke arah kiblat, ya itu nggak apa-apa. Tetap disebut iftiros. Cuman yang paling sempurnanya iftiros adalah seperti yang tadi dijelaskan. Nah sebenarnya masalah iftiros itu kan di sini disebutkan kalau dalam kitab ini iftiros itu ada pada 4 tempat. Yang pertama itu kajulusil istirohah. Yang pertama di dalam duduk istirohah. Nanti disebutkan, dijelaskan duduk istirohah itu apa. Kemudian di dalam duduk antara dua sujud, wal julusi baina sajdatain, dan kemudian wal julusi tasyahudil awal, dan duduk ketika tasyahud awal. Jadi kalau dalam kitab ini posisi duduk iftiros itu di 3 tempat. Cuman ada juga dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan bahwa duduk iftiros itu pada 6 tempat. Yang pertama itu adalah ketika duduk antara 2 sujud. Yang kedua duduk istirahat. Kemudian yang ketiga duduknya orang yang masbok. Jadi kalau misalnya ada makmum masbok, itu ketika imam tasahud akhir, itu dia duduknya tetap iftiros. Kalau misalnya dia harus berdiri lagi 1 rakaat. Jadi di sini dimasukkan ke dalam kategori duduk iftiros ketika si makmum itu masbuk. Kemudian juga ada yang keempat, duduk ketika tasahud awal, ya, tasahud awal pastinya iftiros. Kemudian yang kelima itu adalah orang yang sholat sambil duduk. Kan kalau misalnya kalau diri kan ya dia berdiri, tapi kalau misalnya duduk posisinya itu pasti pakai iftiros. Kecuali lamun misalnya manehna teu bisa dinamdikeun, dijulurkan kakinya gitu. Dan yang terakhir itu adalah duduk tasahud akhir, tapi bagi orang yang harus melakukan sujud sahwi. Nah, misal enak keur subuh, kan tasahud akhir teh biasanya pakai tawaruknya. Tawaruk teh nanti disebutkan, ada penjelasannya bagaimana posisi tawaruk. Nah, ketika tasahud akhir, tapi ternyata kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, itu dianjurkan untuk duduk dalam posisi iftirosh, ya. Jadi lamun misalnya orang sholat subuh tekunut, kan harus diganti sama sujud sahwi kalau misalnya kita nggak kunut. Nah, ketika tasyahud itu pas sholat subuh kita dianjurkan untuk melakukan duduk iftirosh, bukan tawaruk. Karena setelah tasyahud itu kita harus bergerak lagi untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian jadi itunya kalau dalam kitab ini ada 3 tempat, cuman kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada 6 tempat. Ya tidak apa-apa gitu. Maksudnya ada perbedaan ini bukan jadi masalah. Kemudian di sini tata cara kita meletakkan tangan ketika duduk di antara 2 sujud. Wadi'an kafai ala fahdaihi qoriban min rukbataihi bihaitsu tasamat huma ru'usal asobi'i nasiran asobi'ihi. Jadi ketika duduk antara 2 sujud, tangan kita itu ditempatkan di paha, bukan di lutut, ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan? Kita itu ketika duduk iftirosh, itu tangan di paha, tapi jari-jarinya itu di ujung lututnya gitu, diluruskan dengan lututnya. Kadang-kadang kan lain begini atau gitu adanya. Nah, sedangkan kalau misalnya di dalam kitab ini dianjurkan tangan itu di paha ya di paha sarua, tapi jari-jarinya itu harus lurus dengan lututnya. Jadi tidak ya, tidak. Ya mau gini sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang dianjurkan dalam kitab ini adalah di sini. Ya teh Rita pernah gitunya ada cerita lah. Baheula
Dulu waktu almarhum kakek masih ada, kebetulan saya kan suka suka tidur di rumah kakek. Lamun nonton bola teh pasti we kudu ngahudangkeun gitu tah. Baheula lama kan nonton Liga Champions teh dina naon teh? Dina RCTI ya, dina RCTI. Ari abah mah karesepna teh Real Madrid. Jadi kalau misalnya Real Madrid, urang teh kudu dititah sare di dinya tadi di imah aki supaya nanti ngebangunin ketika nanti ketika main Real Madrid teh gitu. Dihudangkeun dah urang teh nonton. Pake kan hari beres istirahat teh sok aya iklan. Iklan teh kan biasana tayangan teh sinetron nya. Sinetron teh keur salat, iklan teh keur salat. Ada orang meletakkan tangannya itu di depan lututnya, kertas sahut gitu tah. Kertas sahut teh kieu. Jadi lah diharap gitu tanya kertas sahut teh jadi lain di dia. Disengserikan gitu. Ah, sia tah mah salat teh teu bener. Cek abah teh gitu. Ada dasar artis sebenarnya. Teu apal kaifiat salat sur teh gitu. Nah, jadi ya memang ketika kita meletakkan tangan waktu duduk di antara dua sujud, kemudian nanti ketika tawaruk, itu memang jari-jari kita itu diluruskan dengan lututnya gitu ya. Jangan dikurangkan atau dilebihkan gitu ta. Jadi sih kan ukur mancing gitu ta. Kayak gitu mah gitu ya. Kemudian itu yang yang paling sedikitnya untuk duduk antara dua sujud. Di sini disebutkan wa akmaluhu, yang paling sempurnanya duduk antara dua sujud itu ditambahkan dengan membaca doa. Di sini disebutkan bacaan doa yang dibaca itu adalah Rabbik firli warhamni wajburni dan seterusnya sampai wa'fu anni. Nah, jadi yang paling sedikitnya untuk duduk antara dua sujud itu kita duduk iftiros, kemudian meletakkan tangannya di paha sambil meluruskan ujung jarinya dengan lutut, kemudian membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Nah, kemudian gini, masalah duduk iftiras itu kenapa lebih sering dilakukan daripada duduk tawaruk? Karena kalau misalnya kita duduk iftiras itu lebih memudahkan kita untuk bergerak. Nah, sok we eta tawaruk. Lamun misalnya setiap sholat itu duduknya harus tawaruk. Ripuh atuh. Sujudnya tawaruk. Sujud dia. Itu tanya. Kalau misalnya iftiros kan gini posisinya. Jadi enak gitu, lebih naonnya, lebih enteng ketika akan melakukan pergerakan. Termasuk makanya di sini dalam kitab yang tadi saya sampaikan di Tanwirul Qulub, kenapa ketika orang masbuk kenapa ketika orang masbuk itu pakai tawaruk? Karena dia akan bergerak lagi ke atas. Nah, akhirnya misal kudu nangtung ya kecil. Ya, gitu tak. Ari anu naon teh. Kalau orangnya langsing sih nggak apa-apa. Coba anu genuet tuh ripuh itu teh. Termasuk orang gitu teh ripuh lah misalnya keur tawaruk. Atau misalnya kenapa orang yang harus sujud sahwi itu dianjurkan melakukan iftiras? Karena karena dia belum selesai melakukan pergerakan dalam sholatnya. Akhirnya dia harus sujud sahwi dulu. Nah, untuk lebih memudahkannya itu, maka duduk yang dianjurkan ketika itu adalah posisinya dalam iftiras. Kecuali lamun misalnya geus tasahud. Tasahud akhir itu kan dianjurkan untuk tawaruk. Karena apa? Karena setelah itu tidak ada pergerakan lagi gitu ta. Ya. Makanya yang lebih sering dipakai itu adalah duduk iftiras, bukan duduk tawaruk. Nah, kemudian ketika kita akan duduk antara dua sujud itu disunahkan untuk bertakbir, tapi nggak ngangkat tangan. Jadi keur sujud teh Allahu Akbar gitu, mengucapkan takbirnya. Dan dipanjangkan wayamudda takbiru ila ayyastawi jalisan, sampai dia sempurna duduk ya. Jadi kan kemarin teh maca takbir teh keur arek salat,
kemudian mau ruku, takbir deh. Arek itidal takbir deh. Lain ya. Dulu sebelum ada kejadian Abu Bakar itu masih pakai takbir. Sedangkan setelah ada kejadian Abu Bakar itu pakai sami Allahu liman hamidah. Terus sujud takbir, kemudian takbir lagi ketika akan duduk antara dua sujud. Nah, kemudian masalah duduk ini setelah kita selesai dalam posisi iftiros, kita harus tumak ninah, harus mendiamkan seluruh anggota badan kita. Sok ayak barudak santri teh gitu teh keur duduk iftiros teh ngomean samping atau dia mainin jari gitu. Itu ikhtilaf sebenarnya masalah mainin jari. Ada yang bilang kalau mainin jari itu karena memang sudah biasa digerakkan itu nggak apa-apa. Tapi aya gitu tah anu. Aya wae gitu tah. Kegiatannya diluruskan gitu teh, di alus-alus gitu teh. Terus misalnya gatel gini. Terus ngabenerkeun koko aya eta teh. Pokoknya sebenarnya ketika kita duduk antara dua sujud itu kan ada syarat setelahnya harus tumak ninah. Jadi pastikan kita berdiam dulu ketika duduk antara dua sujud. Jangan malah kayak gini. Kalau misalnya kita sujudnya udah sampai pada posisi ini terus kita gini. Langsung sujud. Itu enggak sah sholatnya. Karena enggak diam, karena dia masih bergerak. Allahu Akbar. Tanya. Atau gerakan tangannya. Allah. Itu enggak dapat tumak ninahnya. Karena apa? Karena ada bagian tubuh yang bergerak. Sarua siga haritanya anu kamari ini masalahnya yang dihimpitkan itu. Perempuan itu kan dianjurkan untuk dihimpitkan tangannya. Ya menjaga agar tidak ada bagian dalam anggota tubuhnya yang bergerak ketika harus mencukupi syarat tumak ninah. Nah, ini mah orang mah tinggal pakai kolor kan aman gitu tah. Jadi enggak bergerak, enggak ikut bergerak gitu. Tapi pastikan ketika duduk antara dua sujud itu kita diam. Walaupun misalnya kita bergerak sebentar, itu kita harus diam. Jadi misal udah masukin tangan kayak gini, tahu langsung sujud. Tapi cicing heula gitu sakedeung tah supaya tercukupi syarat tumak ninahnya, rukun tumak ninahnya. Tong gagaro, tong naon kan aya nu sok kieu dinya. Nah, kitu tah meletek-meletekin tangan sampai bunyi gitu. Nah, itu juga sebenarnya ada yang bilang membatalkan tidak naon teh kalau dilakukan ketika tumaninah maka tumaninahnya tidak sah. Karena ada yang bergerak gitu tah. Nah, makanya seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, tumaninah itu ada dalam 4 tempat. Ketika ruku, ketika itidal, ketika sujud, dan ketika duduk antara dua sujud. Itu harus dipastikan anggota badan kita itu diam semua. Minimal dengan sekedar misal bacaan subhanallah. Subhanallah baru bergerak lagi. Itu tanya. Jadi jangan sampai kita terus-terusan bergerak gitu, nggak ada jedanya ketika kita akan melakukan tumak ninah. Jadi gitu masalah duduk antara dua sujud dan tumak ninah ketika duduk antara dua sujud. Nah, kemudian di sini disebutkan wasunna jal satu istirahatin biqadril julusi baina sajdataini lil itba walau fi naflin. Jadi kita ketika selesai sujud yang kedua pada rakaat yang pertama atau yang ketiga itu dianjurkan disunahkan untuk melakukan duduk istirahat. Ya kita kan ya memeh nangtung kan aya nu anu sujud teh ya langsung ya. Nah, kita itu sebenarnya dianjurkan untuk duduk dulu. Nah, itu namanya duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu duduk di sini disebutkan mana teh? Wa huwa julusun latifun akibah sajadatin saniyatin la yatasyahadu akibaha. Jadi ngaranna duduk istirahat itu adalah
duduk setelah sujud yang kedua, tapi dia tidak melakukan tasyahud setelah sujudnya. Arek tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi di rakaat pertama masuk ke rakaat kedua atau rakaat ketiga masuk ke rakaat keempat. Sedangkan kalau misalnya dalam ketika tasyahud awal itu bukan namanya duduk istirahat, tapi itu namanya adalah duduk tasyahud awal. Walau finaflin, walaupun kita ketika sholat sunnah kertaraweh misal, ya kita dianjurkan untuk melakukan duduk istirahat terlebih dahulu sebelum kita berdiri lagi. Wa in tarokahal imam, walaupun si imam teh langsung we gitu tah, langsung naik we gitu. Nah, kita mah tetap disunahkan untuk duduk istirahat. Hilafan nisayhina liqiyam ay li ajlihi an sujudin li ghairi tilawatin. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalnya selain dari sujud tilawah itu nanti disunahkan, tapi kalau misalnya dalam sujud tilawah itu tidak, jadi langsung naik dik itu tah. Tapi kalau misalnya selain dari sujud tilawah itu disunahkan untuk duduk istirahat. Nah, wa yusanu i'timadun ala batni kafaihi, dan disunahkan untuk menekan naonnya? Menekan itah telapak tangannya. Beuteung leungeunna eta beuteungna teh ieu tah. Min sujudin wa qu'udin. Jadi kan aya nu salat aya nu geus duduknya sujud Allahu Akbar. Hah? Oh, kurang tukang. Iya, pas tak? Pas ya. Kan ada yang sujud, dia mau diri lagi. Ayahnya, ayah gitunya. Nah, sedangkan di sini disebutkan wa yusanu itimadun ala batli kaffai. Sunahnya itu adalah ketika kita mau diri, ada penekanan dari telapak itu ke tanah gitu. Telapak tangannya itu ditekan ke tanah, baru naik. Ya, ya kalau mau lepas tangan ya nggak apa-apa gitu. Mau langsung misalnya nggak duduk istirahat dulu, mau langsung berdiri ya nggak apa-apa. Cuma di sini disebutkan sunahnya itu adalah untuk menekan telapak tangan kita itu ke tanah ketika ketika akan berdiri lagi gitunya, ketika akan berdiri lagi. Nah, terus disebutkan di sini wa yasanu kaunuha qadral julusi baina sajdatain. Duduk istirahat itu waktu lamanya sekira-kira duduk antara dua sujud. Tong dilebihkeun gitu tah. Kalau misalnya dilebihkan fa in jada alaihi an-najadatin kuriha, maka dimakruhkan hukumnya ketika dia melakukan melakukan duduk istirahat tapi lebih dari dia duduk antara dua sujud. Tapi kalau misalnya dilebihkan lagi, semisal kita sedang tasyahud, maka itu membatalkan sholat. Wa qadra tasyahudi batalat sholatu. Wah, misal arek nangtung teu cicing heula gitu tah. Cicing hayo lila gitu cicing teh. Nah, itu membatalkan sholatnya. Karena kan duduk istirahat itu hukumnya sunahnya. Sunnah ketika sunnah itu kan sebenarnya kita diharuskan ketika tidak ada kegiatan itu kita membaca doa. Dalam duduk istirahat itu tidak ada bacaan yang dianjurkan. Kita duduk aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lama-lamakan malah itu akan menjadi pembatalan sholat. Di sini disebutkan seperti itu. Jadi sekedarnya aja gitu untuk duduk istirahat, jangan dilama-lamakan. Misal keur taraweh, capek gitu tah taraweh teh, arek nangtung deui teh, diuk istirahat teh lila gitu tah. Nepi ka arek ruku kakalak nangtung deui gitu tah. Tah itu enggak benar seperti itu. Malah itu jadi batal salatnya. Sesuai dengan keterangan dalam kitab ini. Terus ini disebutkan wahwa julusun latifun. Akibah sajadatin saniyatin la yatasyahadu akibaha. Jadi duduk istirahat itu duduk setelah sujud yang kedua yang dia tidak bertasyahud setelahnya gitunya. Jadi rakaat kahiji naik ka rakaat kedua atau rakaat katilu naik ka rakaat kaopat.
Wa yustahabu al muwadzabatu alaihi, dan disunahkan untuk dibiasakan. Ya sebenarnya hukumnya sunnah gitu nya, arek teu dipake nya teu kunaon. Tapi kalau misalnya mau dipraktekkan itu dianjurkan untuk selalu dipakai gitu tah. Dalam setiap sholat apapun. Mau sholat fardu ataupun sholat berjamaah ataupun sholat sendiri ataupun sholat sunnah gitu nya. Qalu wa yusanu itimadun ala batni kafahi wa dzalika li annahu awanu alal qiyami. Jadi memang wa dzalika li annahu awanu alal qiyami wa asbahu bit tawadu. Jadi dengan naon teh, kalau saya mengartikan ini wa dzalika dan i'timad. I'timad kinya i'timad. Jadi bukan duduk istirahahnya tapi untuk i'timadnya. Li'annahu awanu alal qiyami wa asbahu bitawadu. Jadi dengan menekankan tangan kita ke tanah itu lebih memudahkan kita untuk berdiri. Ayeuna mah naon nya? Ari nu langsing mah meureun teu masalah gitu tah. Ari nu genut gitu, ripuh gitu lamun misalnya teu dibantu sama tangan. Bahkan kan ada juga yang gini. Ada nangtung teh. Hiji tah nekan deui tah. Nya sini, jadi ditekannya itu 2 kali gitu tah. Gini kelihatan kakinya set. Allah hiji, Allah 2. Ini kan ngebantu untuk naik gitu tah. Kalau misalnya itu makanya disunahkan karena memang membantu kita untuk memudahkan berdiri lagi. Ma'tsubutihi anhu faqad sabata annahu yaqumu ka qiyamil ajiz. Jadi ini tuh sudah dipraktekkan oleh Nabi. Bahkan disebutkan di sini Nabi itu kalau mau berdiri kayak orang yang naonnya nggak mampu gitu untuk berdiri teh. Jadi kan kita itu dengan naonnya menekankan tangan itu kan berarti kita butuh bantuan untuk berdiri lagi gitu tah. Makanya di sini disebutkan wasbahu bitawadu, dan dengan menempelkan tangan kita ke bumi itu kita seakan-akan mentawadukan diri kita di hadapan Allah. Contoh nama si gaki, urang lamun misalnya papanggih jeung guru, jeung ajengan dia, arek hanyat di lagi ngobrol, lagi ketemu sama guru. Kita kalau misalnya mau keluar gitunya, selesai ngobrolnya. Itu kan kita penuh ketawaduan meninggalkan guru teh gitu tah. Malah aya nu nepi ka mundur gitu teh. Gila. Mundur ya. Jadi ketika kita posisi seperti ini, itu seakan-akan kita mentawadukan diri kita di hadapan Allah. Ayeuna mah teu ka Allah ka guru ge gitu, ka ajengan ge gitu. Bahkan kan nunduk kita nggak berani lihat gitu tah. Ya apalagi kalau misalnya kita akan kita akan berhadapan dengan Allah gitunya sebagai pencipta kita. Awafi riwayatin kal ajini, dan dalam satu riwayat itu disebutkan seperti kuli nanti sebenarnya mah kuli ngadon ari ngadon teh ngadon roti sok ngeupel nya kita nya sok ngeupel. Nah jadi Nabi teh kadang-kadang ya Allah dipuding genut mah. Jadi Nabi itu kadang-kadang mau dirinya itu begini, gitunya diri. Tapi kadang-kadang begini juga. Allah, gitu. Ya, kelihatan nggak posisi tangannya? Jadi bisa di bisa telapak tangannya atau di kepel gitulahnya. Allah, bisa gini, baru diri, atau Allah, nah, gitunya, itu nggak apa-apa, gitunya, dikepel. Jadi si gaduker ngadon roti. Banyak gerak itu capek ternyata. Nah itu disebutkan telapak tangannya itu bisa dibukakan atau dikepalkan gitu ya. Wa hadza fasilun laisa minal ula wala minas saniyah.
Jadi ini teh sebenarnya ada sebagian ulama yang bilang duduk istirahat itu pemisah antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Tandana misah, tandana terpisah teh gitu. Tapi di sini disebutkan bukan. Jadi sebenarnya mah pemisah antara rakaat kahiji jeung rakaat kedua teh. Karena kan saling berkaitan gitu ya. Aduh. Wa minna kama qala saykhuna ayan haniyal jalisu ila antu hadiya jabhah. Jadi ketika kita akan berdiri itu disunahkan untuk menempatkan jabhah kita di depan rukbataina gitu ya. Kan capek nih gerak itu. Kan gini ada yang begini. Gitu ya. Langsung. Nah, ini disunahkannya itu di sini wa minu kama qala ayan haniya, jadi menyondongkan orangnya itu tah ya. Jadi posisi ieu teh dihareupeun dinana tah. Dihareupeun lututna. Sekira-kiranya di sini walau litahsil tawarukihi awif tirosil mandub. Sakira-kirana kieu teh urang bisa ngaganti posisi suku. Kelihatan tuh sih. Nah, jadi kan hari kieu mah urang hesenya rek pindah tawaruk teh gitu teh nya hesenya. Tapi kalau misalnya kita dikedepankan begini, itu kita bisa memposisikan kaki kita untuk tawaruk atau iftiros. Jadi bisa bergeraklah kakina gitu. Jadi itu kita disunahkan untuk menahan meletakkan tangan kita di tanah dan mengedepankan jabhah kita, jidat kita di depan lututnya ketika akan berdiri ya. Jadi kita jadi keharap seperti yang biasa kita lakukan gitu. Wa anal mubtila, karena sesungguhnya yang membatalkan salat la yuktafarul mandubi lil mandubi, tidak bisa dihapuskan dengan yang sunnah. Nanti sebenarnya masalah kita inhina itu ada penjelasannya di sini. Jadi ada perbedaan pendapat juga. Ada yang bilang inhina itu makruh hukumnya, bahkan bisa membatalkan sholat. Seperti yang diucapkan wa qalu ayan haniya khalafa romliyu wa ghairuhu fi kauni hadal inhina mubtilan. Jadi kita mengedepankan jabhah kita di depan lutut itu bisa jadi membatalkan sholat karena mungkin dihitung menambah gerakan gitunya. Jadi menambah gerakan teh gitu ta. Mungkin ke sana. Tapi sebenarnya menurut Imam Romli juga di dalam kitab Fatawa Al-Jamal punya Imam Romli itu di anahu la tabtulu sholatahu bidzalika. Jadi kita itu sebenarnya enggak membatalkan sholat kita dengan menyondongkan badan kita ke depan rukbaten itu. Tapi kalau misalnya dia bermaksud untuk melakukan pergerakan yang lain. Jadi misal untuk melakukan pergerakan ruku di sini disebutkan atau sujud atau yang lainnya, baru itu membatalkan sholat. Selama itu tidak ada niat untuk melakukan pergerakan yang lain, itu tetap sah menurut Imam Romli gitunya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Perbedaannya antara maksud dia melakukan itu. Kalau misalnya memang untuk membantu dia berdiri lagi, itu tidak jadi masalah. Dan harus digaris bawahi gitu tak. Lianal mubtila la yuktafaru lil mandub teh. Bisa juga dipraktikkan seperti ini, dipahami seperti ini. Kita itu misal ada pembatalan sholat. Terus kita mencoba untuk menutup pembatalan sholat itu dengan kesunahan. Misal aya nu sholat hitut, beuting ku pasunatan mah katutup tah hitut teh gitu nya. Nah itu enggak seperti itu karena di sini di anal mubtila la yuktafaru lil mandub. Jadi kita itu melakukan sholat itu jangan sampai melakukan pembatalan termasuk gerakan yang berlebihan atau misalnya mengeluarkan kata-kata selain yang dianjurkan, mengucapkan nanti bercakap-cakap. Nah, misalnya aya jelema lewat hus gitu misal. Kan itu termasuk yang membatalkan. Nah, jangan sampai menganggap kita dengan melakukan kesunahan itu bisa dimaafkan hal-hal yang membatalkan sholat itu. Sakabeng kan hanya gitu Jadi jelema teh tidak sah sholatnya tapi merasa bisa ditutupi oleh kesunatannya gitu.
Nah, di sini di naon teh ditegaskan bahwa yang membatalkan sholat itu tidak akan dimaafkan dengan mengerjakan kesunatan gitu ta. Nah, misal orang bari dahar gitu ta. Dahar tapi setelah itu nah ini kan misal pas namanya pas sahur. Pas sahur teh masih kena aya nu nampal gitu tadi dia. Dina teh dina baham keur salat teh urang leg-leg we ya walaupun ikhtilaf itunya ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang membatalkan puasanya gitu. Tapi ketika misalnya dia menelan keur salat gitu kan dahar maksudnya. Ya kan itu membatalkan sebenarnya. Cuman dia merasa nggak batal dan menambalnya dengan kesunatan-kesunatan. Nah itu tidak diperbolehkan. Di anal mubtila la yuktafaru lil mandubi. Arek di mana we gitu, arek dina masalah naon. Gitunya meureun. Pada malam hari ini kita membahas tentang dua rukun itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas wa yusanul kunutu fil fi tidalin saniyati subhi. Nah, masalah kunut. Nanti masalah kunut kita akan bahas tentang masalah bacaan kunutnya. Ada yang bilang bacaan kunut kalau nggak hafal ya kita nggak usah kunut gitu tanya. Ada yang bilang, ada yang nanya seperti itu. Apakah memang seperti itu? Nanti kita akan bahas. Hari kunut kan doa, apakah bisa diganti dengan bacaan diterjemahkan? Karena dari penjelasan sebelumnya bahwasannya zikir itu, doa itu bisa diterjemahkan. Kalau misalnya dilihat dari pendapat dalam kitab ini. Nah nanti akan kita bahas gitunya. Kudu kunut apa hente, kunutna kumaha, bacaanana kumaha, leungeunna kumaha dan sebagainya. Itu aja mungkin untuk malam hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang pas penjelasannya silakan ditambahkan atau ada yang salah silakan dikomentari dan kalaupun ada pertanyaan silakan disampaikan di komentari. Nanti akan coba saya jawab pada pertemuan selanjutnya sebisa saya. Sekian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.